Halo anak hebat, kita jumpa lagi. Masih di buku tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua. Bagaimana kabar anak hebat hari ini? Baik kan? Oke, kita mulai pembelajarannya. Buka halaman 55. Ayo mengamati. Kita baca bersama-sama ya. Manfaat maaf memaafkan. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Anak hebat pernah tidak merasa bersalah? Misalkan saat kamu berbuat kesalahan kepada temanmu, tetapi tidak meminta maaf, dan kamu melihat temanmu itu bersedih. Dia tidak mau bermain bersamamu. Hatimu juga pasti merasa sedih melihatnya. Nah, seperti itulah rasanya bersalah. Setelah meminta maaf, kamu akan merasa lega dan bisa bermain lagi bersamanya. Sungguh menyenangkan, bukan? Anak yang hebat adalah anak yang berani meminta maaf jika bersalah. Kita lanjutkan ya. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Kita jawab pertanyaan tentang bacaan ini di halaman 56 ya. Pertanyaan pertama, apa yang harus kita lakukan jika bersalah? Tentu meminta maaf ya anak hebat. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan jika ada teman meminta maaf? Kita harus memaafkan teman yang meminta maaf. Begitu kan anak hebat? Apa saja manfaat saling memaafkan? Dalam bacaan yang kita baca tadi, kita dapat melihat manfaat dari saling memaafkan. Yang pertama, orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Yang kedua, memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Dan manfaat yang ketiga, saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Wah, banyak ya manfaat dari saling memaafkan. Kita lanjutkan dengan berdiskusi ya anak hebat. Diskusikan gambar berikut dengan teman sekelasmu. Kita lihat dulu gambar-gambarnya ya. Ada 6 gambar anak-anak. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, dan gambar kelima dan keenam ada di halaman 57 ya. Sekarang ceritakan peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap gambar. Apa yang diceritakan oleh gambar pertama? Siti dan Lani bersepeda bersama. Kemudian pada gambar kedua, kita lihat Lani tidak sengaja menabrak sepeda Siti. Kemudian di gambar ketiga, kita lihat Siti terjatuh. Dan di gambar keempat, Lani membantu Siti berdiri. Lani meminta maaf kepada Siti di gambar kelima. Dan di gambar keenam, kita lihat Siti memaafkan Lani. Mereka tersenyum bersama. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan selanjutnya ya. Lani meminta maaf kepada Siti ada pada gambar. Kita lihat lagi gambarnya ya. Lani meminta maaf kepada Siti ada pada gambar kelima. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Karena Lani telah membuat Siti jatuh setelah tidak sengaja menabrak sepedanya. Menurutmu, bagaimanakah sikap Lani yang meminta maaf kepada Siti? Tentu sikap Lani sangat baik dan terpuji. Iya kan anak hebat? Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya di halaman 58.
Mengapa kamu berpendapat demikian? Karena kita harus meminta maaf jika bersalah agar hubungan pertemanan menjadi lebih baik. Jika kejadian yang dialami Siti menimpamu, apa yang kamu lakukan? Tentu anak hebat pasti memaafkan teman yang meminta maaf kan? Anak hebat tahu tidak kenapa sih kita harus memaafkan? Karena terkadang teman kita tidak sengaja melakukan kesalahannya. Kan kasihan kalau tidak dimaafkan. Mereka ingin bermain lagi bersamamu. Anak yang hebat adalah anak yang bisa memaafkan. Bisa kan anak hebat? Oke, kita lanjutkan. Ayo menulis. Pagi tadi, Benny bangun kesiangan. Benny terburu-buru berangkat ke sekolah. Benny bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Benny menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Benny meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan Bu Guru, Benny menulis surat untuk Edo. Benny ingin meminta maaf kepada Edo. Ayo bantu Benny. Kita bantu Benny ya, anak hebat. Bagaimana kira-kira isi suratnya ya? Mungkin begini. Hai Edo, aku meminta maaf karena tadi menabrakmu dan membuat bukumu jatuh. Aku tidak sengaja karena terburu-buru. Maafkan aku ya Edo. Dari Benny. Anak hebat bisa membantu Benny menulis surat untuk Edo dengan bahasa anak hebat sendiri. Tuliskan di dalam kotak ini ya. Nah, sekarang buka halaman 59. Ayo mengamati. Edo sudah memaafkan Benny. Persahabatan mereka kembali baik. Kini Edo dan Benny berolahraga bersama teman-teman. Mereka berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Berikut langkah-langkah gerakan bertumpu. Yang pertama, sikap awal. Tangan kanan bertumpu pada kursi, berdiri pada kaki kanan. Kemudian yang kedua, sapukan kaki kiri dari arah depan, samping, hingga belakang. Ulangi gerakan, pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Jadi sekarang kursinya ada di sebelah kirimu ya. Kemudian kaki kanan disapukan dari arah depan, samping, hingga belakang. Anak hebat bisa? Ayo kita coba. Buka halaman 60. Ayo lakukan pemanasan. Selanjutnya, lakukan gerakan bertumpu sesuai petunjuk. Lakukan bersama teman-temanmu ya. Atur jarak kursinya agar tidak saling bersenggolan. Lakukan sesuai petunjuk dan gambarnya ya. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, kita lakukan kegiatan bersama orang tua. Mendiskusikan keharusan meminta maaf bila bersalah dan memaafkan teman yang meminta maaf dalam berinteraksi dengan teman. Jadi, ajaklah orang tuamu berdiskusi tentang maaf dan memaafkan. Kamu bisa menceritakan kepada orang tuamu tentang kejadian-kejadian saat kamu merasa berbuat salah atau saat temanmu berbuat salah kepadamu. Tanyakan pendapat orang tuamu. Dengarkan baik-baik ya pendapat orang tuamu. Kemudian sampaikan juga pendapatmu kepada orang tuamu dengan sopan ya. Begitulah caranya berdiskusi dengan orang tuamu. Nah, anak hebat, kita telah menyelesaikan pembelajaran kedua subtema 2 dari buku tema 5. Terima kasih anak hebat, karena kalian telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik
dan semangat. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa anak hebat.